dilaksanakan hanya satu kali pada pukul 9 WITA sehubungan dengan ibadah syukur HUT Gemim ke-89 bersinode. Ketujuh, hari ini ada ibadah ASN dan guru-guru sekolah minggu wilayah MBD bertempat pada Gemim Bait El Bahu. Jam 3 sore berkumpul di gedung gereja untuk bersama-sama berangkat. 8. Persiapan mengajar GSM Yerusalem Batu Kota pada hari Selasa tanggal 26 September tahun 2023 pukul 7 malam di gedung gereja dan pelaksana kolom 3. Demikian warta jemaat tambahan di pagi hari ini. Atas perhatian disampaikan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dan ada penyampaian dari panitia HUT Gemim Bersinode yang disampaikan oleh sekretaris panitia. Kami persilakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Baiklah, saat ini kami dari Panitia Perayaan HUT ke-89 Jemaat Gemim Bersinode Jemaat Yerusalem Batu Kota akan menyampaikan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Panitia. Kegiatan yang pertama yaitu kegiatan Napak Tilas. Kegiatan Napak Tilas telah dilaksanakan hari kemarin, Sabtu 23 September 2023, mengunjungi Gereja Sion Tomohon, makam Ketua Sinode Gemim, mengunjungi kantor Sinode, UKIT, dan telah diikuti oleh Panitia, BPMJ, Pelsus, dan Komisi Wanita Komibu. Kegiatan yang kedua yaitu kegiatan peduli kasih atau kegiatan berbagi kasih yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 September. Tanggal 28 September akan dilaksanakan pada jam 6 pagi. Sasaran adalah tukang sapu jalan atau tukang bersih-bersih jalan untuk tanggal 28 September. Dan untuk yang kedua di tanggal 1 Oktober, Minggu 1 Oktober, sasarannya untuk anak-anak kos yang layak dibantu. Jadi anak-anak kos yang aktif beribadah di Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota. Untuk kegiatan berbagi kasih atau peduli kasih ini, untuk pengumpulan bahan natura, terima kasih untuk jemaat, seluruh jemaat kolom 1 sampai kolom 6 yang telah membantu panitia. Sampai saat ini sudah banyak yang disumbangkan oleh jemaat. Dan perlu kami informasikan untuk pengumpulan bahan natura, batas pengumpulan di tanggal 25 September. Karena dari kami panitia masih akan melengkapi bahan-bahan natura yang kurang. Jadi mohon untuk pengumpulan natura di kolom masing-masing batas tanggal 25 September. Dan kegiatan yang ketiga yaitu ibadah puncak perayaan HUT Gemim Bersinode ke-89 dilaksanakan pada hari Minggu 1 Oktober 2023 bertempat di gedung Gereja Gemim Yerusalem Batu Kota. Ibadah dimulai jam 9 sampai dengan selesai. Dan untuk kegiatan ini panitia menyediakan konsumsi ringan untuk jemaat yang hadir dalam ibadah. Demikian untuk penyampaian dari kami panitia. Atas perhatian disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih untuk BPMJ yang telah memberi kesempatan bagi kami panitia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri dan kita menyanyi bersama-sama
NNBT nomor 41, naikkan doa pada Allah. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi saudara. Tema ibadah kita ialah bermegah karena pembenaran dan pendamaian Allah. Berhubungan dengan tema ini, kami telah memilih sebagai nats pembimbing dari Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dikuduskanlah namamu Tuhan, dimuliakanlah Engkau. Engkau terpuji sangat dalam kehidupan kami. Kami merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. 1 minggu kami beraktivitas, bekerja, berusaha, bergaul dan melayani Tuhan. Maka hari ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami umat-Mu, jemaat-Mu, untuk datang beribadah kepadamu. Baik kami yang ada di gedung gereja, bahkan yang sementara mengambil bagian mengikuti lewat ibadah online. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan, kemurahan-Mu kekal untuk selama-lamanya, memberkati kami dalam kerinduan mencari wajah Tuhan, merendahkan diri, bahkan mau berbalik dari jalan kehidupan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Maka persekutuan ibadah kami saat ini, kiranya boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita membaca Alkitab sehubungan dengan tema ibadah dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Yesus berfirman, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Kami mengaku seringkali kami berbuat apa yang tidak kami kehendaki, yaitu yang jahat, dan seringkali kami buat apa yang kami kehendaki, yaitu yang baik. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Di hadapan-Mu Tuhan, semua yang kami lakukan terbuka adanya, tidak ada yang dapat kami sembunyikan. Di hadapan manusia mungkin kami bisa menyembunyikan, tetapi segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan,
semua terpampang dan semua terbuka, dan itu mengingatkan kami bahwa sesungguhnya Tuhan Maha mengetahui dan senantiasa menilik keberadaan hidup kami. Karena itu lewat firman-Mu bahwa Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa, kami boleh menerima kepastian keselamatan itu, dan semua karena anugerah Tuhan. Karena itu Bapa, ampuni kasihani kami setiap dosa yang kami lakukan, baik itu masih di rancangan hati kami, dari pikiran-pikiran yang tidak baik, bahkan sebelum dia keluar dari setiap perkataan dan perilaku yang akan kami lakukan. Engkau mengetahui semuanya itu. Namun ketika kami telah ada melakukan bagian itu, kami mohon ampun atas setiap salah dan dosa kami, baik kami sebagai pelayan khusus, kami sebagai orang-orang tua, sebagai kepala keluarga, sebagai ibu-ibu rumah tangga, anak-anak di tengah keluarga. Biar Engkau menilik kami, bahwa Engkau rela mati di kayu salib, tebus dosa-dosa kami, supaya kami boleh diselamatkan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sumber penghapus dosa, kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, dengarlah. Amin. Firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 17 sampai 18 sebagai berita pengampunan. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titanya. Oleh karena itu marilah kita memuji namanya. Selama-lamanya dan lawanlah dosa. Amin. Mari kita berdoa untuk pembacaan firman. Mari kita berdoa. Firman-Mu menjadi sulu, pelita, dan menjadi pegangan dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu, orang yang percaya, agar firman-Mu selalu kami lakukan dan kami menghindari dan tidak melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mengarahkan pandangan hidup kami hanya kepada Tuhan Yesus sebagai sumber prioritas kehidupan kami, dan semua itu kami selalu belajar dari kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu dan sebentar akan menguraikan lewat khotbah. Memberkati hamba pelayan-Mu yang akan membaca Alkitab, bahkan semua jemaat-Mu, kiranya dikuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, sumber kebenaran, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Roma 5 ayat 1, Roma 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Di bawah perikop hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita sendiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita
karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikian pembacaan Alkitab. Kita sambut dengan tak kita menyerahkan. Sebelum khotbah kita dengarkan persembahan pujian dari Jemaat Kolom 1. Disilakan. Kami mengundang Jemaat Kolom 1 untuk puji-pujian.
Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu Jemaat. Tidak terasa orang so ada di minggu terakhir bulan September. Jadi semua masuk lagi minggu depan, so 1 Oktober. Paling tidak kalau so masuk bulan berber kan, so ingat tuh Natal. Tapi yang paling utama adalah orang bersyukur kepada Tuhan kalau orang boleh ada sampai di hari ini, boleh bangun, tadi pagi boleh buka mata, ternyata Tuhan masih kasih kesempatan buat orang, boleh mau bekerja, berusaha, terlebih melayani Tuhan. Apapun keadaan kita, kalau masih ada kesempatan Tuhan berikan, boleh menikmati kehidupan ini, orang harus tetap mengucap syukur. Karena itulah selalu diingatkan kepada kita semua, saya Bapak Ibu Jemaat, agar tetap bersukacita, bersyukur dalam segala hal, terlebih dalam tema minggu torang di warga Gemim saat ini, torang bermegah di dalam Tuhan. Bermegah karena pembenaran dan pendamaian Allah. Jadi bermegah bukan karena bermegah untuk manusia, karena torang mendapatkan kemegahan itu bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan. Karena kalau dari kamus besar bahasa Indonesia, arti kata bermegah itu adalah membanggakan, membesarkan. Namun bisa juga dalam pengertian gagah, kuat, mulia, masyur. Jadi jangan sampai ketika apa yang kita mengerti tentang kata bermegah itu hanya kita konotasikan kepada hal-hal kehidupan yang manusia punya. Tetapi berbeda dengan perenungan kita dengan tema bermegah karena pembenaran dan pendamaian Allah. Jadi ini sifatnya lebih mengarahkan kepada kehidupan kita, agar apakah itu popularitas, jabatan, harta kekayaan yang kita punya, jangan sampai itu hanya menjadi kemegahan diri, kemegahan hanya untuk menyenangkan sesama. Tetapi semua itu didasari pada hal untuk bersyukur. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita melihat bagian firman ini, sedikit kita mengenal tentang kitab Roma ini, bahwa ini ditulis oleh Paulus dan ditulis antara tahun 56 dan 58 Masehi, dan ini ditujukan kepada jemaat yang ada di Roma. Sedikit kita mengenal tentang surat Roma ini, bahwa ketika Paulus dalam perjalanan penginjilannya, misi pekabaran Injilnya, perjalanan penginjilan yang ketiga ketika menulis surat ini, dan dia menanti untuk kunjungan penginjilan selanjutnya ke Yerusalem. Dan pada puncaknya Roma ini menjadi tempat yang sangat penting bagi Paulus ketika dia menulis surat-surat yang ada. Jadi dari sekian surat-surat yang ditulis oleh Paulus, ada sekitar 13, dan di surat Roma ini yang ditulis oleh Paulus, hal yang sangat penting yang menjadi sentral, apa yang menjadi pemahamannya, dogmanya tentang Kristus bagi Paulus adalah di ayatnya yang pertama, di pasal 5 yang orang baca sebagai perenungan di minggu berjalan ini. Saya bacakan untuk kita Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi itu menjadi dasar dari apa yang benar-benar dipahami dan dilakukan oleh Paulus, karena kehidupan Paulus dari kehidupan sebelumnya ketika dia masih bernama Saulus, dan Tuhan memproses dia sehingga Tuhan ubahkan kehidupannya, bukan hanya soal kehidupan hal-hal yang secara jasmani saja, tetapi secara rohani Tuhan mengubahkan dia karena perdamaian yang Allah berikan kepada dia. Karena itu di ayat pertama dari pasal 5 ini merupakan ayat kunci untuk keseluruhan teologi Paulus yang ada di surat Roma. Berdamai dengan Allah dan diperdamaikan. Jadi kalau bicara tentang berdamai dengan Allah dan diperdamaikan, bagi Paulus itu tidak ada permusuhan. Jadi ada kehidupan yang benar-benar dasar dari damai itu
berdamai dengan Allah hanya dimungkinkan karena Yesus Kristus sudah membayar harga bagi dosa-dosa manusia melalui peristiwa kematiannya di kayu salib. Nah itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kalaupun dari bagian Alkitab kehidupan manusia di Taman Eden, awal kehidupan manusia semua penuh damai, sukacita. Kalau kisah tentang di Taman Eden itu, semua yang ada di dalam taman itu, pohon-pohon yang ada, buah-buah yang ada di situ boleh mau makan, tuh kan? Tapi ada satu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan. Tapi karena manusia tidak taat, mau coba mau apa, jadi dasar dari itu tidak taat sehingga jatuh dalam dosa. Maka hubungan atau relasi yang pertama antara Allah dan manusia itu bagus-bagus dalam harmonisasi, dalam suasana yang bagus, suasana yang manis, dan semua katakanlah hal-hal yang baik itu dialami. Tetapi karena manusia tidak taat, maka suasana itu berubah menjadi bahwa kita terpisah dengan Allah. Antara Allah dan manusia orang sudah terpisah karena apa? Dosa. Dosa telah menjadi jurang untuk memisahkan kita dengan Allah. Dan semua itu mungkin orang akan katakan, oh rajin pi gereja, kesalehan kita, orang backing yang terbaik, berbuat baik. Apakah itu membuat orang hubungan yang sudah rusak itu akan menjadi baik lagi? Orang mau mungkin secara berurutan berapa puluh atau seratusan ungkapan-ungkapan kita, kasederma, rajin berbuat baik. Kalau orang ada lebih kasih, artinya ungkapan-ungkapan yang menurut orang baik, benar. Apakah itu sudah membuat orang akan ada dalam pemulihan dengan Allah? So ada jurang dosa di antara kita. Kesalehan agama kita seperti apa yang orang sondak backing. Tapi ternyata belum mampu untuk orang ada dalam relasi yang baik lagi dengan Tuhan. Karena sudah ada jurang dosa. Kalau itu ada satu gambaran jurang, apakah orang mau langsung ke sebelah dengan tompe kekuatan diri, pengandalan diri, balumpa ke sana? Atau mungkin orang pe kekuatan kemampuan manusia? Oh boleh kok itu, kita kan rajin ibadah, kita rajin berbuat baik, kita rajin pi gereja, semua ibadah apa orang nyak backing. Tapi ternyata untuk mau pulihkan hubungan itu karena sudah ada jurang dosa antara manusia dan Allah, ini jurang. Orang mau pergi ke sana dengan kekuatan kita, kemampuan kita? Itu kan tidak. Semua itu hanya bisa dilakukan ketika ada peristiwa salib. Ketika peristiwa salib itu pengorbanan Kristus yang luar biasa. Kasihnya untuk manusia, maka kita bisa kembali lagi untuk ada relasi yang baik lagi dengan Allah. Biar dong bilang orang pe usaha seperti usaha apa manusia tong sobekin, orang tidak bisa untuk memulihkan lagi tong pe hubungan dengan Tuhan yang sudah rusak. Peristiwa salib itu. Jadi kalau ilustrasi itu antara manusia, kalaupun manusia saya ilustrasikan ada di sebelah kiri dan sebelah kanan Allah, kun di tengah sini ini jurang, orang sobeking batangga-tangga tong pe perbuatan yang menurut orang baik, benar, kesalehan-kesalehan agama yang tong sobeking, tapi ternyata belum bisa ke sebelah. Hanya lewat peristiwa salib. Jadi kalau taruh salib itu tanda bahwa orang diperdamaikan. Relasi hubungan yang baik kita dengan Tuhan dipulihkan lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan itu hal yang luar biasa. Tidak ada manusia siapapun di dunia ini yang sanggup untuk melakukan atau memulihkan hubungan kita yang telah rusak dengan Allah karena perbuatan dosa. Bagian minggu lalu juga saya ingatkan, yang orang pahami tentang dosa selalu orang berpikirkan oh itu negatif, no? Hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Allah itu dosa. Hal baik orang nak backing itu dosa. Mungkin orang sementara berpikir oh itu baik, orang cuma tuh kata baik itu. Tapi kalau orang tidak backing itu dosa. Dan itulah yang membuat kita kadangkala hubungan dengan Tuhan menjadi rusak. Ada relasi kita yang terganggu karena dosa. Minggu lalu orang renungkan kehidupan umat Israel, bangsa Yehuda, karena dosa mereka dibuang. Dan nanti di zaman Raja Kores mereka boleh kembali ke daerah mereka, ke tempat mereka yang menjadi harapan, kerinduan untuk ada dalam sesuatu pemulihan. Jadi segala sesuatu itu
ada proses dari Tuhan. Walaupun kita harus mengalami berbagai tantangan, pergumulan. Kalau bicara tentang bermegah, menurut Paulus dalam bagian ini, yang sudah diuraikan sedikit tentang arti bermegah, membanggakan, membesarkan, gagah, kuat, dan sebagainya. Kalau torang memiliki kemegahan itu, torang rasa bahwa aduh torang memiliki kekuatan, kemampuan. Apakah kemegahan itu torang cuma mau kasih for orang sesama? Bagaimana dengan kehidupan kita yang diproses oleh Tuhan supaya torang jangan sampai cuma bermegah untuk diri kita, hanya bermegah untuk orang sesama kita, tapi mari mau bermegah di dalam Tuhan. Jadi bagian pertama kita pahami bahwa di pasal 5 ayat 1 itu merupakan hal yang sangat penting dari Paulus ketika dia menyatakan bahwa doktrin ataupun pemahamannya tentang kasih Allah, perdamaian dengan Allah, dan benar-benar dia mengalami pembenaran iman itu bukan hanya sekedar di kata-kata, tapi dia mengalami, dan itu proses yang luar biasa. Ada satu kata yang disebutkan dalam bagian kita tentang keuletan, atau bisa dikatakan tentang sifat keras hati. Manusia mengalami itu dan memiliki itu. Kadang kekerasan itu ada dan selalu menguasai kita, dan itu membuat kita melakukan dosa. Di ayat-ayat selanjutnya, dan mari kita lihat di mulai dari ayatnya yang ketiga, keempat. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Mana orang mau bermegah dalam kesengsaraan kita? Tetapi itu ternyata satu proses iman dari Tuhan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena orang pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Jadi kata-kata yang disampaikan tadi, apakah itu berhubungan dengan kemegahan, berhubungan dalam kesengsaraan, berhubungan dalam ketekunan, berhubungan di dalam tahan uji dan pengharapan, ada kata-kata dalam bahasa Yunani, hupomon, artinya keuletan, sifat keras, dokimos, tahan uji. Orang benar mau dikatakan dia tidak sama dan bukan orang suci. Tetapi orang yang benar adalah dibenarkan karena Allah. Kita jadi benar karena kasih karunia Allah. Jadi awal saya katakan dalam uraian bagian firman ini, kita telah diperdamaikan lewat peristiwa salib karena dosa telah memisahkan kita. Jadi untuk sebuah pemulihan itu mengalami yang namanya sebuah proses, dan proses itu kadang menyakitkan, kadang nyanda enak. Orang Manado bilang kadang nyak sadap ketika kita ditegur tentang sesuatu yang harus diubahkan. Walaupun itu kita menegur dengan kasih, tapi kadang kan orang juga bisa tidak terima. Tetapi itulah memulai sesuatu untuk benar-benar ada dalam pendamaian di hadapan Tuhan, butuh sebuah proses iman dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Roma ini menjadi bagian motivasi dari seorang tokoh reformator yang terkenal, yaitu Martin Luther, yang terkenal karena 3 sola. Sola fide hanya karena iman, sola gratia hanya karena kasih karunia, dan sola scriptura hanya karena Alkitab. Bapak reformasi ini, reformator Martin Luther ini mau menyatakan bahwa ini dasar diambil dari kitab Roma, belajar dari kehidupan Paulus yang telah mengalami proses mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Dan keselamatan itu bukan karena torang perbuatan baik, sampai sebaik apa torang, itu tidak akan membuat bahwa torang diselamatkan karena torang rajin ibadah, karena torang perbuatan yang baik. Tidak ada perbuatan baik, tidak ada kesalehan yang bisa mengantar kita pada sebuah keselamatan.
Tetapi semua itu hanya dimungkinkan karena kasih Allah. Saat kita mengalami sengsara, maka kita harus pahami bahwa disitulah kita sementara mengalami berkat yang daripada Allah. Hidup dalam perdamaian, kita berdamai karena kita menghargai Allah. Torang harus ada di bagian perdamaian itu karena torang menghargai Allah. Jangan kita katakan bahwa torang rajin ibadah, torang lakukan apa yang baik menurut torang. Tapi kalau tidak ada perdamaian, artinya ada pi gereja, ada pi ibadah, tapi di dalam hati ada kebencian, ada sesuatu yang mungkin kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apa artinya? Apakah kita itu ada di bagian sementara menghargai Allah atau hidup dalam perdamaian dengan Allah? Jangan sampai menggeser kasih karunia atau apa yang menjadi kehidupan yang berkenan kepada Allah selagi kita dirasakan oleh Allah untuk hidup dalam karunia-Nya. Jadi sebuah proses iman Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagaimana yang dialami oleh Paulus, bahwa dia mendapatkan proses-proses mulai dari ketika dia dalam sengsara, dia harus bermegah, dia harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang utama. Ketika dia ada di dalam kesengsaraan dan ketika dalam sengsara bahwa dia akan diharapkan untuk tekun. Tidak gampang proses itu. Jadi kalau orang mungkin mau tulis itu kan seperti bermegah sama dengan orang harus dalam kesengsaraan. Kesengsaraan sama dengan orang dalam kehidupan ketekunan. Ketekunan sama dengan orang hidup di dalam tahan uji. Baru sama dengan orang ada di dalam pengharapan. Baru pengharapan pada akhirnya tidak mengecewakan. Karena yang orang harapkan itu bukan sesuatu yang sia-sia. Bukan sesuatu yang menjadi andalan kita manusia, kekuatan kita. Oh, kita mampu, kita ada doi, kita ada jabatan, kita ada sesuatu yang bisa menjadi kebanggaan saya. Tetapi itu semua semu. Tetapi yang paling harus kita andalkan dalam hidup kita, yang menjadi kekuatan kita yang sempurna adalah di dalam Tuhan. Karena kita telah mengalami pendamaian dari Allah. Di ayat 9 sampai ayat 10, bagian firman katakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dari bagian ini ketika kita mau bermegah karena pembenaran dan pendamaian dari Allah, Paulus telah menyatakan dan telah menjadikan itu teladan bagi saya, Bapak Ibu, lewat kita akan baca kitab Roma. Jadi kalau orang baca dari pasal 1 sampai pasal 16 kitab Roma ini, kita akan banyak memahami tentang bagaimana orang hidup itu cuma karena kasih karunia Allah. Bukan karena orang perbuatan yang baik. Orang berbuat baik wajar, harus, mesti. Karena apa? Merespon apa yang Tuhan telah berikan, kerjakan kepada saya Bapak Ibu Saudara-saudara. Orang menerima kepastian keselamatan diberikan dengan cuma-cuma lewat peristiwa salib. Dan ketika orang sudah ada di bagian itu, apa yang orang mau jawab dalam hidup ini? Selain orang isi hidup ini dengan berbuat yang baik. Tapi jangan sampai orang memahami bahwa dengan berbuat baik, orang diselamatkan. Atau hal-hal yang seperti apa menurut kita yang baik itu bukan akan pada orang dapatkan keselamatan itu. Keselamatan itu karena orang percaya sungguh kepada Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib tebus orang pedosa. Jadi keselamatan itu dia berikan dengan sesuatu pengorbanan yang luar biasa. Kasih agape. Beberapa minggu yang lalu kita merenungkan bagian itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita mau megahkan dalam kehidupan ini? Apa yang kita mau nyatakan ketika kita merasakan bahwa torang so hidup dalam kemegahan di dalam Kristus. Torang telah diselamatkan, kehidupan pribadi keluarga kita yang telah yakin bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita ada untuk kehidupan kita. Maka apakah kita mau hidup terus dalam dosa kita, hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah? Mungkin orang melihat bahwa orang melakukan apa yang baik, tetapi sebenarnya dalam kehidupan kita masih ada di dalam kehidupan yang masih menduakan Tuhan.
Masih kita belum prioritaskan Tuhan dalam kehidupan ini. Masih ada amarah, ada iri, ada dengki, ada kesombongan, ada kemegahan diri. Kita bermegah bukan kemegahan untuk Tuhan dan dari Tuhan, tapi kadang kita kemegahan itu kita berikan supaya dunia, orang bisa menilai kita. Oh, torang mampu, torang kuat, dan sebagainya. Tapi biarlah kemegahan kita, kemegahan yang daripada Allah. Ada satu bagian firman dalam Efesus pasalnya, mari kita baca. Efesus pasalnya yang kedua ayat 8 dan 9. Ini juga surat Paulus, karena ada sekitar 13 surat Paulus yang dia tulis. Semua itu menandakan bahwa dia percaya karena dia diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Ayatnya yang ke-8 dan ke-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi itu menjadi satu kekuatan iman bagi kita bahwa orang boleh diselamatkan karena kasih karunia daripada Allah. Dan ketika kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan kita telah kita miliki, kita sadar bahwa itu bukan karena kuat gagah hebatnya kita. Karena akan ada satu waktu orang tidak mampu, orang tidak berdaya. Torang iman yang diuji itu torang merasa bahwa torang ternyata butuh Tuhan dalam hidup itu. Sebagaimana ilustrasi, mungkin saya pernah bagikan ilustrasi ini ketika ada satu perahu yang kecil menggambarkan pengandalan diri manusia. Dia tahu bahwa dia seorang nelayan yang profesional. Jadi karena seorang nelayan berarti dia pekerjaan itu setiap hari. Jadi dia mencari ikan, jadi biar ada gelombang kecil, gelombang besar atau ombak besar, dia bilang oh itu dia so tahu arah-arah angin seperti apa. Jadi dia dengan DP kekuatan DP DP panggayung itu. Jadi ketika ada ombak kecil, oh biasa ini. Maju terus ke lautan, mengarah-arah ke lautan lepas. Sampai mulai sejaga ada ombak gelombang ini, oh masih boleh ini. Jadi dia rasa bahwa dia masih mampu. Dua kayu yang dia pegang itu, oh masih kuat kita. Dia masih merasa bahwa dia mampu. Dia kuat, dia bisa melewati itu. Sampai tuh ombak mulai lagi tinggi, mulai besar, dia lagi masih boleh. Jadi dia masih pada pengandalan diri. Tapi ketika dia lihat tuh gelombang besar, itu DP kayu yang dia pegang itu anyor, dia bilang, dia masih lagi berharap. Dia bilang, tapi tangan kan masih boleh. Formoba panggayung akang. Padahal tuh kayu yang menjadi kekuatan untuk dia boleh moba panggayung itu ndak ada. Tapi dia bilang, oh ada tapi tangan dua. Jadi dia bawa panggayung terus. Tapi ketika ada satu waktu memang tuh perahu tuh DP perahu semua tabu bale, kong memang ndak berdaya, ternyata dia bersuara, Tuhan tolong. Ternyata butuh pertolongan. Dan ilustrasi itu ada kapal besar yang datang. Ada kapal besar yang datang untuk mendekati perahu kecilnya itu, dan ada sebuah tangan yang menyatakan kepada dia, mari. Dia angkat. Dia angkat dan dia pegang tangan itu dan dia ikut sama-sama dengan kapal yang besar itu. Dan dia lepaskan itu perahu yang kecil itu yang ternyata itu hanya sementara dan itu tidak kekal dan abadi. Karena akan ada satu waktu orang ternyata butuh Dia yang besar, yang maha besar itu, yang punya kekuatan, punya power yang luar biasa, yang akan menolong kita. Siapa itu? Yaitu Tuhan Yesus. Ketika dia mengangkat sang nelayan ini, dan dia sadar bahwa ternyata dia tidak harus dengan kekuatan diri. Apa yang Anda mau banggakan dari ngana kehidupan? Apa yang Anda mau megahkan dari kehidupan yang ada? Harta, kekayaan, jabatan, apa yang dipunya? Ternyata semua itu akan ada satu waktu mau hilang. Dan itu bukan punya torang secara pribadi. Karena yang punya itu adalah si tangan yang diulurkan dari kapal yang besar itu untuk mengangkat setiap anak-anaknya yang butuh pertolongan. Yang katakan, Tuhan tolong. Ternyata torang tidak mampu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, dari ilustrasi ini kita mungkin sementara mengintrospeksi torang pediri pribadi. Saya, Bapak Ibu, semua kita bahwa akan ada satu waktu torang ternyata akan menyatakan torang butuh orang lain. Torang butuh apalagi Tuhan. Jangan merasa bahwa torang kuat, mampu, hebat, torang megah. Megah untuk diri, bukan megah untuk Tuhan. Karena dasar dari kekuatan diri. Tetapi
Bagian ini, perenungan ini mengingatkan saya, torang baca-baca ulang kitab Roma. Luar biasa kalau torang baca bahwa disitulah proses iman dari Paulus. Ketika dia mengalami kasih karunia Allah dan dia bisa bagikan kepada orang lewat kehidupan yang benar-benar menjadi berkat. Maka itu akan menjadi kekuatan, support bagi kita. Bermegah karena pembenaran dan perdamaian Allah. Jadi itulah yang harus menjadi moto kita, menjadi kekuatan iman kita. Bahwa torang bermegah bukan karena kekuatan diri kita, tetapi karena Tuhan Yesus yang adalah sumber kemegahan itu, sumber pengharapan itu, dan sumber pendamaian dan kasih dalam hidup kita. Selamat kita beraktivitas di penghujung bulan September ini, memasuki bulan yang baru. Tuhan bersama kita, keluarga kita, pelayanan kita hari ini, besok, dan selalu terus. Amin. Disilakan puji-pujian sesudah khotbah. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang berhari ulang tahun kelahiran mulai tanggal 18 sampai tanggal 24 September tahun 2023. Pertama, Saudari Natasia Pangkerego. Kedua, Adi Abiel Karis Sanjaya. Tiga, Adi Nikolas Benheser Mujono. Empat, Saudari Mirsa Ariana Lukas. Lima, Saudari Esterela Elizabeth Pangau. 6, Bapak Grandi Yonatan Porung. 7, Saudara Gabriela Serafika Bawengket. 8, Bapak Simon Haria. 9, Bapak Ian Porung. 10, Ibu Leli Indra Yani Porotuo. 11, Saudara Maria Anastasia Lukas. 12, Adik Yosua Sailanti. Dan keluarga yang berhut pernikahan, keluarga Warwis Ratela, keluarga Porung Kere, keluarga Lukas Takaindengan. Kami mengundang. Mari disilakan Bapak Ibu, keluarga dan pelayan khusus. Ram nyanyi, ku akan selalu bersyukur. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan,
Marilah kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah sambil mengingat pemberian ini milik Tuhan yang akan dimanfaatkan bagi kesaksian dan pelayanan gereja kepada dunia. Sambil memberi, kita menyanyi Kami Bersyukur Padamu Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan, kami memuji nama-Mu, berkat melimpah Engkau berikan bagi kami setiap hari. Kami memadu Kau selamatkan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum berdoa akan dibacakan sampul-sampul yang masuk pada ibadah pagi hari ini. Pertama, sentralisasi persembahan anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu bulan Agustus sebesar Rp403.000. Persembahan syukur hari ulang tahun ke-21 Saudara Gabriela Serafika Bawengket Rp250.000. Setoran persembahan kolom 6, pertama persembahan PKB Rp52.000, persembahan WKI Rp50.000, persembahan WKI Rp68.000, persembahan kolom Rp100.000, jumlah Rp270.000. Persembahan ibadah PA, Pelsus dan Pelsus AM tanggal 15 September Rp124.000. Persembahan syukur hari ulang tahun ke-37 Bapak Gredi Jonathan Porung Rp250.000. Persembahan syukur HUT pernikahan ke-10 keluarga Porung Kere Rp250.000. Persembahan syukur Kevin Sumilat Rp150.000. Persembahan syukur HUT kedua Nicholas Mujono Rp500.000. Persembahan syukur hari ulang tahun ke-64 Bapak Yance Porung Rp300.000. Persembahan ibadah kunjungan tim doa kolom 1 HUT ke-18 Natasha Keti Emanuela Pangkerego Rp45.000. HUT ke-21 Maria Lukas Rp34.000. Disampaikan terima kasih untuk semua persembahan yang boleh dibawa dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami sungguh bersyukur dalam persekutuan yang indah di pagi hari ini. Ketika Tuhan perkenankan kami boleh membawa persembahan, baik melalui
kotak persembahan maupun sampul-sampul syukur. Kami percaya Tuhan menilik kedalaman hati kami yang sudah memberi dengan sukacita. Dan kami percaya berkat-berkat terindah dari Tuhan akan menjadi bagian kami semua jemaat yang sudah memberi dengan sukacita. Tuhan berkati persembahan ini boleh terkelola dan terpakai dengan baik dimanapun itu digunakan dalam menunjang pelayanan. Terima kasih Bapa, Engkau ajarkan kami untuk memberikan yang terbaik buat Engkau, teristimewa memberikan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup kudus dan berkenan kepadamu. Ini doa sembahyang kami, ini persembahan kami bawa kepadamu di dalam nama Yesus yang adalah sumber segala berkat. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat, kita akan masuk dalam doa umum, mendoakan untuk orang-orang tua kita, mereka yang bersyukur karena hari ulang tahun pribadi, bahkan juga pernikahan keluarga dan syukur-syukur yang lain yang boleh dirasakan. Kita saling mendoakan dan juga untuk program panitia, karena ada satu panitia yang sementara dalam kegiatan mereka, panitia HUT Gemim Bersinode yang ke-89, kita menopang dalam doa-doa kita untuk kegiatan, bahkan ke depan ada juga beberapa kegiatan-kegiatan yang akan diikuti oleh Jemaat Yerusalem Batu Kota, apakah Pria Kombapa, pemuda, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Torang tetap ada dalam bagian untuk saling mendoakan dan mensupport untuk semua kegiatan yang ada. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik bagi kami. Hari terindah Engkau berikan di penghujung bulan September ini, bahwa kami masih diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk berkarya, berusaha, dan melakukan setiap pekerjaan dan tanggung jawab pelayanan kami. Di ibadah jam 9 ini, kami hamba-hamba pelayan-Mu yang Tuhan pakai melayani bersama, dan juga dengan jemaat Kolom 1 sebagai pelaksana kegiatan ibadah di jam 9 ini, Tuhan kiranya memberkati kami, baik KPI, organis, kantoria, puji-pujian, pengantar kadim, pembaca Alkitab, doa persembahan, penerima jemaat, petugas multimedia, kostor pegawai. Kami percaya kami sementara diberkati oleh Tuhan dan hidup kami yang selalu diproses agar kami tetap hidup selalu menjadikan Tuhan paling utama, prioritas dalam kehidupan kami. Maka kami pun semua diberkati bersama jemaat-Mu, baik yang mengikuti ibadah di gereja, datang langsung beribadah bersama, ataupun ada anggota jemaat dan jemaat yang lain yang sementara mengikuti lewat ibadah online dari Jemaat Yerusalem Batu Kota, dimanapun mereka berada. Tuhan selalu berkati. Kami tetap selalu mau menjadikan Tuhan Yesus sahabat terbaik bagi kami. Program kerja pelayanan kami di jemaat ini Tuhan terus berkati, baik badan pekerja majelis jemaat, pelayan khusus, bahkan juga pelayanan BIPRA, pelayanan kelompok, pelayanan lansia, dan juga memberkati semua panitia yang ada, bahkan juga kerja pelayanan kami untuk bulan ini, bahkan bulan ke depan, bersama-sama dengan beberapa komisi yang akan melaksanakan mengikuti kegiatan di tingkat sinode, baik Pria Kombapa, bahkan juga pemuda. Tuhan berkati. Dan saat ini bersama panitia HUT Gemim Bersinode yang ke-89, diberkati oleh Tuhan mulai dari ketua sampai semua seksi-seksi yang ada, bahkan melalui pelayanan wanita Kom-Ibu, Jemaat Yerusalem Batu Kota melalui komisi boleh menjadi pelaksana untuk kegiatan Gemim Bersinode. Biarlah kami benar-benar dengan tema kami senantiasa tetap kami menjadi terang, dan kami tetap bangkit semangat untuk terus berkobar-kobar melayani Tuhan, karena pelayanan ini yang Tuhan punya dan kami pun mampu untuk bertanggung jawab setiap kerja pelayanan yang Engkau berikan kepada kami. Berkati kami semua Bapa, berkati anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua, lansia, baik yang Tuhan beri waktu untuk datang beribadah di gedung gereja, ataupun yang saat ini hanya di rumah karena keterbatasan fisik mereka, karena keadaan kesehatan mereka terganggu, ataupun anggota jemaat yang lainnya yang saat ini dalam keadaan sakit, dalam masa-masa pemulihan, masa-masa pengobatan, perawatan.
Tuhan, Engkau berkati kami semua. Tak satu pun Engkau melewati kami untuk Engkau lawat. Semua anggota jemaat-Mu dari kolom 1 sampai kolom 6, Tuhan berkati. Pelayan khusus yang ada, tim doa, UPK Bipra di kolom, bahkan juga komisi Bipra, biarlah Engkau berkati mereka semua. Para penatua Bipra, Engkau berkati, Engkau berikan hikmat bagi mereka untuk tetap bersyukur, sukacita melayani Tuhan, jadi bagian kehidupan mereka semua. Satukan kami dalam iman, harap dan cinta kepada Tuhan, agar hidup kami terus menjadikan berarti, karena Tuhan Yesus telah menjadi berarti bagi kami. Maka kami harus senantiasa mempertanggungjawabkan, kami mampu untuk menjawab semua kasih karunia Allah dalam kehidupan kami. Sebagai orang tua terhadap anak-anak kami yang masih kecil, masa pertumbuhan perkembangan, yang masih sekolah dari TK, dari PAUD, TK, SD, SMP, SMU, bahkan juga yang sudah kuliah, baik yang ada dekat dengan kami ataupun yang terpisah jauh karena studi, karena pekerjaan, karena keluarga, sehingga memisahkan kami antara orang tua, anak, bahkan juga orang-orang tua kami lanjut usia. Tuhan berkati kami semua Bapa. Engkau berkati kami dengan kasih sayang daripada Tuhan. Segala sesuatu yang menjadi harapan kami di minggu berjalan ini, ada usaha yang harus kami kerjakan, ada pelayanan yang harus kami laksanakan, ada tanggung jawab yang harus kami laksanakan. Kami tetap bersyukur. Kami pun senantiasa saling mendoakan bersama, sehingga segala sesuatu yang kami ingin capai dalam rangka kami untuk selalu hidup dalam pembenaran tentang kasih karunia Allah bagi kami, maka hidup kami mau isi dengan selalu menyenangkan hati Tuhan, bahkan menyenangkan hati sesama kami. Ada program kerja pelayanan kami yang harus kami lakukan di minggu berjalan ini. Biarlah satukan iman, harap dan cinta kami kepada Tuhan, sehingga program pelayanan kami di kolom, di Bipra, semua itu akan berjalan dengan baik. Nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimuliakan. Sambil Engkau memberkati kami semua jemaat-Mu, memberkati semua program kerja pelayanan kami, bahkan juga memberkati pemerintah kami, dari pusat sampai di daerah, bahkan di lingkungan di mana kami tinggal, di kelurahan Batu Kota ini, bahkan di lingkungan yang kami tinggal bersama dalam pelayanan di Jemaat Yerusalem Batu Kota. Berkati mereka semua Bapa. Kami pun bersyukur sebagai masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara. Kemarin kami boleh merayakan hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Utara yang ke-59. Tuhan berkati semakin maju untuk ada di dalam setiap program kerja pelayanan pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami bersama dengan masyarakat. Karuniakan hikmat marifat daripada Tuhan untuk semua pemimpin-pemimpin kami, baik dari pusat sampai di daerah. Dan kami pun sebagai masyarakat menopang semua program pemerintah kami. Dan kami percaya Bapa, ketika ada kesatuan hati, ada unity di antara kami, maka semua akan mampu kami lakukan dengan penuh tanggung jawab, penuh rasa syukur, karena Tuhan adalah segala-galanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, seluruh keberadaan hidup kami serahkan dalam tangan Tuhan yang penuh cinta, penuh dengan kasih, memberkati keluarga kami, suami istri, orang tua, anak cucu keluarga kami, siapa saja yang tinggal dengan kami, anak-anak mahasiswa yang kos di sekitar jemaat kami diberkati, mereka dari luar daerah, biarlah dengan kerinduan selalu beribadah dengan kami, mereka juga selalu rindu untuk mencari Tuhan. Biarlah mereka tetap gunakan waktu kesempatan mereka ketika studi, ketika mereka kuliah, dengan menggunakan waktu yang sebaik mungkin, terlebih untuk kemuliaan Tuhan. Ini doa syukur kami, permohonan kami, syafaat kami kepadamu Tuhan. Mohon ampun atas setiap salah dan dosa kami yang kami lakukan dalam persekutuan ibadah ini. Berkati jemaat-Mu yang sementara mengikuti secara online, kembalikan berkat-Mu untuk mereka semua, tetap bersyukur, tetap semangat dalam melaksanakan setiap kerja pelayanan mereka, bahkan usaha tanggung jawab yang ada. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bolehkah kita diundang berdiri, kita akan nyanyikan nyanyian penutup perubahan besar. PKJ 239. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus dan kepada saudara-saudara kita, anggota keluarga kita, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikian ibadah kita, dan bolehkah untuk anak-anak mahasiswa Papua boleh ada waktu sebentar dengan panitia Gemim Bersinode, boleh menunggu ya, tidak lama. Terima kasih. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami naikkan puji dan syukur kepadamu ya Bapa di surga, karena ibadah kami di pagi siang hari ini boleh berjalan dengan segala baiknya. Kami percaya Tuhan, firman yang sudah disampaikan hamba-Mu tadi boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan menjadi pelaku firman dan bukan pendengar saja. Biar kiranya kami boleh pulang ke rumah kami masing-masing dengan membawa berkat surgawi. Bapa di surga, berdoa buat hamba-Mu yang melayani persekutuan ibadah saat ini. Ibu Pendeta Cornelia Siwi Longdong Sarjana Teologia yang sudah Tuhan pakai melayani ibadah pada saat ini. Mari ya Tuhan, Engkau memberkati kehidupannya. Beri dia kesehatan, kekuatan, kemampuan, bahkan hikmat. Dimanapun dia pergi dan berada, biar kiranya Tuhan dari pelayanannya boleh berbau harum untuk hormat dan kemuliaan akan nama-Mu. Bagi kaum keluarga yang senantiasa menopang tugas pelayanan dari hamba-Mu, Ibu Pendeta Konim, suami dan anaknya, kiranya Tuhan memberkati. Diberkatilah Tuhan keluarga hamba-Mu, Ibu Pendeta Koni dalam keluarga Siwi Longdong. Terima kasih Tuhan. Saat ini jemaat-Mu akan pulang ke rumah kami masing-masing. Diberkatilah kami semua boleh tiba di rumah kami dengan segala baiknya. Ini doa kami Tuhan yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.
diinformasikan kepada jemaat bahwa di bawah ada penjualan makanan dari tim kerja FSPG Pemuda. Jika berkenan, mohon menopang anak-anak kita dalam keikutsertaan dalam FSPG nanti. Demikian, terima kasih.